Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yakni kitab Ahkamu Ashri Dzulhijjati wa Ayyamit Tasyriki, yakni hukum-hukum berkaitan 10 hari bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Alhamdulillah kita telah memasuki bab yang baru, yakni keutamaan hari Nahr, yakni hari penyembelihan atau puncak dari hari ibadah di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan kami ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, yakni bagi sahabat-sahabat kita dari Ormas Muhammadiyah yang melaksanakan sholat Idul Adha atau merayakan hari raya Idul Adha pada hari ini, yakni hari Rabu. Dan kami pribadi di sini mengambil pendapat bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha yakni pada hari Kamis sesuai dengan arahan pemerintah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu afallahu anhu, al-khamisu fadlu yaumin nahri wa ahkamuhu. Bermula bab yang kelima itu keutamaan hari nahar dan hukum-hukumnya hari nahr. Nah, jadi yang kelima ini yakni keutamaan hari penyembelihan dan hukum-hukum berkaitan dengan hari penyembelihan. Beliau melanjutkan, Yaumun nahri yaumun azimun li'annahu yaumul hajjil akbari. Dan bermula hari penyembelihan itu hari yang agung, karena ianya hari penyembelihan itu hari haji yang besar. Jadi di sini penulis mengabarkan kepada kita bahwa hari penyembelihan itu merupakan hari yang sangat agung karena pada hari tersebut dilaksanakan ibadah haji. Wa huwa afdalu ayyaminil ama. Dan dianya hari nahar itu merupakan seutamanya hari pada 1 tahun. Jadi kata penulis di sini, hari nahar itu adalah hari yang paling utama, yang paling afdol dalam 1 tahun. Jadi kalau kita kelompokkan dalam setiap minggu itu ada hari yang istimewa. Dalam 1 pekan ada hari istimewa, yakni hari Jumat. Kemudian dalam 1 bulan pun nanti ada hari-hari yang istimewa. Misalnya Ayyamul Bid, ya, 3 hari di bulan dalam 1 bulan. Nanti kemudian dalam 1 tahun juga ada hari-hari yang sifatnya juga afdol, istimewa. Afdoliyahnya itu sifatnya 1 tahun. Salah satunya adalah hari nahr ini. Kama sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dzamal ayyami 'indallahi ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah Ta'ala ialah hari An-Nahr. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hari yang paling agung di sisi Allah itu adalah hari Nahr. Kita lihat Sahih Sunan Abi Dawud. Wa fi hadzal yaumi al-khuruju ilal musalla li sholatil Aidi. Dan bermula pada hari ini itu keluarlah ke musola untuk menunaikan sholat Id. Jadi pada hari ini, yakni hari Nahr ini, pada hari inilah orang-orang itu keluar menuju musola. Di sini musola ini sekedar informasi. Musola di sini kalau orang Arab itu mereka memiliki beberapa istilah untuk sholat, untuk tempat sholat maksudnya. Ada yang namanya jami', ada namanya masjid, ada yang namanya musola. Nah, musola itu tidak maksus, dia tidak terkhususkan berupa bangunan. Nah, ini yang tolong dipahami. Jadi musola itu adalah isim makan dari kata shola yusolli. Nah, itu tidak dimaksuskan, nggak dikhususkan untuk tempat yang di situ adalah mabna bangunan, tidak. Jadi bisa berupa meidan, ya, halaman,
gitu. Jadi musola adalah yakni al-makan alladzi yakni tuqamu fihi as-shalah. Jadi tempat yang dimana di tempat tersebut itu ditegakkan sholat. Jadi orang Arab bahkan di dalam kamar pun orang Arab menyebutnya itu musola kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunnah dalam kamar gitu. Jadi musola itu sifatnya bukan berupa atau bukan terkhususkan bagi suatu bangunan. Jadi pada hari tersebut, hari nahar itu orang-orang keluar menuju musola untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Wahia wajibatun alal qaulir rajih. Dan bermula ianya sholat Id itu wajib alal qaulir rajih, di atas pendapat yang kuat. Nah, di sini pendapat apa namanya? Pendapat penulis Syekh Ibrahim Al-Mazru'i di sini, dan tentunya beliau bermazhab Hambali. Beliau berpendapat bahwa melaksanakan sholat Idul Adha di sini, sholat Id itu hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, jadi di sini beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam hukum sholat Idul Adha, sholat Id itu terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dan beliau mengambil pendapat beliau yakni adalah wajib, dan ini kata beliau, menurut beliau adalah pendapat yang rajih. Tetapi mayoritas ulama Syafi'iyah ya, dan yang kita pakai di Indonesia karena kita Indonesia yakni mayoritas Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha yakni Idain itu adalah hukumnya sunnah. Beliau mengatakan kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau ini mendasarkan pendapat beliau sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau dapatkan dari kitab Al-Majmu' Al-Fatawa. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Kitabus Shalah dan juga Imam Asy-Syaukani. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi yaumin nahri dzabhul udhiyati wa tawzi'uha. Dan bermula pada hari nahr itu dzabhul udhiyah, menyembelih kurban, wa tawzi'uha, dan membagikan ianya kurban, wal aklu minha, dan memakan darinya kurban. Nah, jadi kata penulis di sini setelah melaksanakan setelah melaksanakan sholat Id, yakni kemudian selanjutnya melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan kemudian membagikan daging kurban tersebut dan juga memakan yakni dari binatang kurban tersebut, makan dari daging kurban tersebut. Wa dzalika ba'da sholatil Idi ila akhiri ayamit tasyriki. Dan bermula yang demikian itu yakni ba'da sholatil Idi, setelah terlaksanakan sholatnya Id. Jadi setelah sholat Id itu baru dilaksanakan penyembelihan hewan kurban dan pembagiannya serta makan yakni daging kurban. Sampai kapan batasnya? Ila akhir ayami tasyriki, sampai akhir hari-hari tasyrik. Jadi artinya dari setelah selesai sholat Idul Adha sampai yakni tanggal 13 Zulhijjah. Wahia wajibatun alal qaulir rajih, dan bermula dianya yakni hiya ini bisa kembali ke sholat, bisa kembali ke al-udhiyah juga. Jadi kalau kita kembalikan ke sholat, jadi sholat Id itu wajib alal qaulir rajih, ini sebagaimana yang telah beliau sebutkan barusan. Adapun kalau kita kembalikan ke al-udhiyah, berarti beliau berpendapat al-udhiyah itu wajib menurut pendapat yang rajih. Ini sebagaimana pendapat beliau kalau teman-teman masih ingat di pembahasan-pembahasan yang telah lalu, bahwa beliau itu berpendapat, yakni penulis maksud saya, yakni Syekh Ibrahim Al-Mazru'i berpendapat bahwasannya al-udhiyah itu hukumnya wajib, yakni alal qadir, bagi orang yang mampu. Wa yashra'ut tahni'ata bil 'idi misla qaulil muslimi li akhihi taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yashra'ut tahni'ata, melanjutkan ianya seorang muslim at-tahni'ata, yakni memberikan selamat bil 'idi, dengan hari raya, misla qaulil muslimi li akhihi, sebagaimana ucapan seorang muslim li akhihi kepada saudaranya muslim, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima, minna dari kami, wa minkum dan dari kamu.
Nah, jadi di sini penulis melanjutkan bahwasanya setelah melaksanakan penyembelihan kurban dilanjutkan dengan saling memberikan ucapan selamat kepada saudara muslim dengan ucapan sebagaimana contoh yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Kama tsabata anis salafi sebagaimana yang telah sabit dari para ulama salaf yakni sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama salaf. Tsummal iksaru minal amali sholihati fi hadzal yaumi alladzi huwa minal asyri dzilhijjati. Dan kemudian bermula al-iktsaru, bermula memperbanyak minal amali sholihati dari amalan-amalan yang soleh fi hadzal yaumi pada hari ini alladzi yang mana ianya hari huwa minal asyri bermula dianya alladzi minal asyri dari al-asyri dari 10 Dzulhijjah bulan Zulhijjah. Yani maksud beliau adalah setelah melaksanakan at-tahniyah, setelah saling mengucapkan selamat, kemudian memperbanyak beramal soleh pada hari ini, yakni pada hari 10 Zulhijjah atau namanya hari Nahr. Yang mana allazi huwa minal asyri Dzulhijjah, yang mana hari tersebut adalah hari 10 Zulhijjah. Selesai berarti pembahasan kita tentang keutamaan dan hukum-hukum berkaitan dengan yakni Yaumun Nahr, yakni hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kita hidayah supaya dapat ya mengambil atau istifadah, mengambil faedah dari bulan yang mulia ini yakni bulan Zulhijjah, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Zulhijjah dan khususnya dengan 10 hari bulan Zulhijjah di tahun-tahun yang akan mendatang biiznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.